Halo, selamat pagi. Semangat terus ya. Oke, kita lanjutkan lagi pertemuan kita ya. Pertemuan kita kali ini kita akan coba install Visual Code di Unity ya. Kita lanjutkan project standar aset kita minggu lalu. Oke, kita buka Unity Hub. Nah, sekarang kita tambahkan modul baru ya. Kalau kalian kemarin ngetik pakai text editor Notepad ataupun Sublime, apapun lah yang ada di laptop kalian, sekarang kita coba pakai Visual Code ya. Caranya gimana? Caranya kamu klik install di menu di Unity Hub, kemudian kamu klik titik 3 ya, tanda titik 3 add modul, kemudian kamu pilih Microsoft Visual Studio. Oke, tinggal kamu next sampai selesai. Ini Mister nggak naik karena Mister sudah install sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba buka project minggu lalu ya, standar aset. Ya, ini kita buka. Sekarang kita akan coba tambahkan poin, guys. Ya, tambahkan poin di minimal nggak cuma lari-larian doang tuh si itemnya, minimal ada poinnya lah. Ya, oke, kita akan tambahkan poin di project kita. Jadi kita buka project kamu minggu lalu. Oke, kita buka project kamu. Ya, ini Mister udah buka. Nggak usah tanya, Mister kok itu tirenya beda. Ya, kamu pikir sendiri aja. Ya, kamu bisa sambil cari di asset store. Ya, bisa kamu modifikasi lah pokoknya. Oke, Mister pakai tiren seperti ini. Ya, sekarang kita akan coba tambahkan poin biar si itemnya ini ada sedikit challenge lah ya. Nah, challenge-nya gimana? Oke, challenge-nya adalah yang pertama ketika dia sentuh box warna kuning, maka dia akan bertambah 10. Ya, plus 10 poin. Ketika dia menyentuh box warna merah, dia akan minus 5 poin. Ya, gitu dulu aja. Oke. Oke, yang pertama kita buat objek box ya dengan material kuning dan material merah. Oke, caranya gimana? Caranya Mister nggak akan nerangin, kamu sudah tahu ya di pertemuan pertama buat box warna kuning, kemudian buat box warna merah ya. Kemudian boxnya bisa dijadikan satu ya. Nah, ini box warna putih dan box warna merah. Oke, kemudian setelah kamu buat box warna putih dan warna merah, warna kuning dan warna merah sudah jadi, ya. Sekarang kita akan coba buat scriptnya. Oke. Nah, sebelum ke situ, sebelum buat scriptnya, ya, kalau kalian nanti misalnya Sir, saya nggak mau pakai Visual Studio Code ya. Misalnya saya maunya pakai Notepad atau saya misalnya maunya pakai Sublime, itu bisa diganti. Caranya gimana? Klik edit, kemudian preference. Nah, di sini ada external tool. Kemudian bisa kamu ganti di sini nih. Ya, sesuai dengan file yang kamu mau, text editor yang kamu butuhkan. Kalau misalnya sudah selesai diinstal Visual Code, maka di sini akan ada nanti Visual Code 2019. Kamu checklist saja, kemudian kamu close. Setelah install selesai ya tapi ya. Oke. Setelah di checklist dan selesai semua, sekarang kita buat scriptnya ya. Script untuk plus point dulu. Oke. Jadi pertama adalah kita buat script untuk plus point ya. Ini kita sudah buat material yang buat plus poinnya ya, yang buat plus point. Sekarang kita buat scriptnya. Caranya gimana?
klik kanan di project, kemudian create, kemudian kamu pilih yang di C# script. Oke, kalau sudah diklik, kemudian kamu kasih nama poin. Ya, kalau sudah, kemudian kamu double klik poinnya, klik-klik. Nah, nanti di situ ada script bawaan dari si Unity, ya kelas bawaan. Ya, di sini public class ini menggunakan yang namanya Object Oriented Programming (OOP). Ya, jadi menggunakan fungsi kelas nanti lah kita belajarnya. Nah, sekarang coba kamu ketikkan script berikut di text editor kalian, baik di Visual Code ataupun di Notepad misalnya. Ya, tergantung kalian bukanya pakai apa. Oke? Silakan kalian ketikkan dulu ya. Kalian ketikkan script ini artinya apa? Artinya jika kalau ini private void on, misal jelaskan sedikit ya. Eh, private void on collision enter artinya adalah collision ini salah satu script di Unity atau di C# ya. Maksudnya adalah apa? Maksudnya ada untuk fungsi kalau si misalnya karakter menabrak satu objek ya, itu menggunakan yang namanya collision. Ya, jika karakter ataupun karakter kamu menabrak suatu objek itu menggunakan collision salah satunya. Ya, kita buat fungsi collision ya dengan variabel collision, kemudian di sini dipanggil jika collision transfer.name, artinya jika collision ini yang dipanggil adalah third person controller, ini maksudnya apa? Dia nyari objek dengan nama third person controller. Ini adalah objek dari karakter orang kalian, ya. Third person controller. Coba kita lihat di sini namanya. Oke, siapa sih namanya? Nah, ya karakter Ethan ini ya, kalian bisa lihat di sini third person controller namanya. Oke, ini karakter dia ya. Karakter si Ethan kita panggil dengan nama third person controller. Oke. Kemudian ini Mister Pancing. Sebelum ke sini, bentar ya. Ini Mister Cop. Jika collision ini kita panggil objeknya namanya si orang tadi, maka akan ada debug. Ini akan muncul pesan, ini udah bener belum ya? Oke, hit to the cube ya. Oke, sekarang coba kita simpan. Ya, kamu simpan dulu Ctrl S. Kemudian kalau sudah, diapain? Kita masukkan ke dalam boxnya. Nah, ini nih. Box yang kita mau masukin, box yang kuning kan yang plus poin tadi. Kita klik boxnya, kemudian ya kita add komponen. Nah, di sini kita ketik ya, add komponen, kemudian kita ketik points. Nah, ini. Tadi namanya points kan? Oke, klik. Nah, ini udah ada nih, point script. Ya, sekarang kita lihat hasilnya. Jangan hit deh. Misalnya hit the cube. Oke lah, nggak apa hit aja lah ya. Kita play. Oh, sebentar. Ini ada quit game ya. Mister hapus dulu quit gamenya. Oke, play. Oke, di sini lihat di bagian konsol. Abaikan sebelah kiri scoringnya. Ya, kamu lihat di bagian konsolnya, klik konsul. Ini adalah result dari script kita. Kalau misalnya kamu mau lihat errornya, itu bisa lihat di bagian konsol. Oke. Nah, tuh. Ketika Mister sentuh
box yang warna kuning, maka dia akan tampil tuh, hit the cube. Artinya kita sudah sukses. Ya. Sekarang kita tambahkan. Nah, artinya kita tambahkan kalau misalnya dia menyentuh, maka kita akan tambahkan skor 10. Ya, dan kita destroy game objeknya. Oke, ini kita hapus. Kemudian kita simpan. Ya, ini kemudian kita lihat hasilnya. Nah, lihat di sebelah sini 10. Tuh, ya. Ini udah di 10. 20. Ya. Kok bisa muncul di sini, Sir? Gimana caranya? Oke, kita munculkan layar poinnya di game kita ya. Oke, ini sudah jadi nih script untuk plus point ya. Jika Collision namanya manggil nama karakter dari gamenya, ya maka keep score ini kita buat variabel fungsi keep score ya. Nanti kita buat keep score ya, itu plus score ya 10. Kemudian ditambahkan destroy game object, artinya sudah dihapus game objeknya ya. Itu poin plusnya. Kemudian kita buat minus poinnya sama seperti cara plus poin. Kita buat dulu objek boxnya warna merah. Sir, kalau buat banyak gimana? Kalau buat banyak kamu jadiin prefab dulu aja, ya. Misalnya contohnya, oke, misalnya Mister buat pet, ya. Nah nih, buat seperti ini misalnya ya. Mister buat misalnya satu nih. Terus kalau misalnya jadi banyak gimana? Bisa di Ctrl D ya, di sini Ctrl D. Tuh, ya. Atau bisa kamu jadikan prefab. Ya. Ini misalnya sudah jadi, sudah diwarnakan. Kemudian bisa kamu masukkan ke dalam sini, guys. Buat folder prefab. Ya, kemudian kamu tarik ke sini nih. Tuh, jadi ya. Ini bisa kita hapus nih, contohnya bisa hapus ya. Terus misal tinggal tarik nih. Oh, ini mesti udah jadi nih. Oh, oh, ya. Jadi kita nggak butuh lagi yang namanya apa? Buat lagi satu-satu. Bisa menggunakan Ctrl D, tapi bisa saranin kamu masukin ke dalam folder aja, tarik aja, ya. Tarik prefabnya, tarik objek ke sini. Kemudian kalau sudah boleh di delete, kemudian boleh ditarik-tarik nanti, tarik, 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 tarik gitu. Oke, ya. Nah, kita sudah buat ini untuk yang minus point. Sama caranya dibuat dulu objeknya. Kemudian kalau sudah, kita klik kanan, create, si subscript lagi, ya. Namakan minus point. Kalau sudah di enter, ya. Kemudian double klik, nanti akan kita buka, kamu isikan seperti ini. Ya, sama artinya. Kalau tadi itu plus, kalau sekarang minus. Oke. Bisa hapus saja ya, udah berhasil. Oke, boleh di screenshot dulu, kamu ketik. Ya, atau nanti bisa kasih lah. Ya, scriptnya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita sudah punya nih. Di masing-masing objek, kita taruhkan script ya. Score plus dan score min. Sekarang gimana cara munculinya? Ya, cara munculinya adalah kita buat yang namanya
keep score. Oke, sekarang cara munculinnya gimana nih, Sir? Ya, cara munculinnya kita buat yang namanya keep score. Oke, kita buat dulu ininya scriptnya ya. Klik kanan, create C# script, namanya keep score. Oke, kalau sudah double klik di keep score-nya, klik-klik, dia akan muncul seperti ini. Nah, ya, kalian buat yang ini. Oke, artinya apa? Artinya ini kita buat box dengan ukuran 100-100, kemudian kita mengambil tadi ya, kita mengambil skor di minus poin dan poin. Ya, ingat, ini keep score, nih keep score. Ya, kemudian kita ambil dari mana? Kita ambil dari sini. Nih, keep score plus score tambah 10 otomatis. Ya, kita buat variabel score public, jangan lupa dibuat ya. Jadi kita buat variabel untuk menyimpan angka dengan nama score ya kosong. Kemudian ini bisa diakses ke file minus dan file point. Nah, ini nih. Jadi keep score artinya ini manggil file keep score, kemudian titik manggil variabel score. Ya, dipanggil dua. Ini dan ini. Ya, keep score kemudian score. Ya, jika yang dipanggil orang ini, maka keep score dot score minus 5. Ini kan 0 nih. Ya, minus 5. Kemudian kita hancurkan objeknya. Oke. Kalau sudah simpan ya. Kalau sudah disimpan, kemudian kita buat objek empty-nya. Oke. Kalau sudah disimpan, kemudian kita klik kanan, kemudian create empty. Kayak di sini misalnya score. Ya, ini empty ya. Kemudian kamu tambahkan add komponen keep score. Nah, ya. Kemudian kita play. Nah, tuh. Jadi deh. Oke, ya minimal bisa dimainin lah ya. Wah, belum dimasukin. Nah, itu gagal tuh karena bukan gagal, itu belum bisa masuk ke scriptnya. Dimasukin jangan lupa ya. Di add komponen, di setiap box itu harus sudah ada scriptnya. Oh, 20. Nah, kurang. Nah, kurang 5 kan? Habis. Oke, seperti itu. Ya, itu untuk pengenalan sederhana aja sih sebetulnya. Oke. Alah, jatuh. Oke, seperti itu. Jangan lupa ya, kamu buat yang namanya empty ya. Klik kanan, create empty. Kemudian di score-nya kamu add komponen, masukin keep score tadi. Kalau sudah di play.
lihat hasilnya ya. Oke, seperti itu. Nah, kita juga bisa jadikan game kalau yang berbasis Windows ya, kita build namanya. Kita simpan, kita ekspor nih, kita file, kemudian build setting, ya, Mister mau nyimpennya di Windows aja biasa. Ini nih misalnya. Ya, misalnya Mister mau mau Windows biasa aja lah. File, jangan lupa di add open scene ya. Diklik, kemudian kita build. Habis diklik ini, kita add open, kemudian kita build. Ini Windows ya. Tuh, kalau mau di MacBook harus ditambahkan komponennya. Android pun juga sama. Ya, harus di add modul tadi. Oke. Tempatnya mau di mana? Misalnya di sini. Nah, tunggu beberapa saat ya. Sama ya. Jadi pastikan pertemuan kali ini Mister mau make sure kamu sudah install text editor apapun. Ya, jadi minggu depan kita akan belajar mengenai apa itu variabel, apa itu operator aritmatika. Ya, jadi sebetulnya di setiap bahasa pemrograman pasti ada yang namanya algoritma. Di dalam algoritma, algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah step by step. Ya, step by step dari misalnya uh, how to masak mie misalnya. Nah, itu caranya. Jadi sebetulnya algoritma itu cara ya. Gimana cara masak mie? Nah, itu dijelaskan secara detail di situ. Pertama adalah kamu siapkan mie, kemudian setelah kamu siapkan mie, kamu buka mie-nya, kemudian kamu ambil mangkuk, kemudian kamu buka bumbu, kemudian kamu siapkan panci. Nah, itu algoritma. Ya, jadi harus strukturnya harus jelas. Kemudian ada yang namanya variabel. Itu tempat untuk menyimpan suatu data. Ya, ini variabel nih. Ya. Dan jenisnya pun macam-macam. Ini bisa sambil nungguin ya. Nah, selesai nih. Variabel jenisnya macam-macam. Ya, tempat untuk menyimpan data. Jadi ketika kamu di pelajaran ataupun di Excel lah, ya kamu cuma tahu jenis misalnya namanya text dan number. Nah, kalau di bahasa pemrograman, ya itu ada macam-macam jenis variabel. Ada yang namanya integer. Ya, ini buat apa? Ini buat number. Ya, ada yang namanya misalnya public, kemudian ada yang namanya string, ya, text. Ini apa? Ini teks. String itu teks, ya, number dan huruf. Ya, itu bisa. Jadi kalau buat teks biasanya pakai string. Nah, ini variabel, jenis variabel. Ada yang namanya variabel jenis float. Ya. Core setelah keep sama dengan nah ini float ya, keep sama dengan 3,5. Nah, ini kalau kamu pakai koma-komaan, pastikan make sure pakai tipenya float ya, ada F-nya belakang. Nah, itu float ya. Oke, itu untuk minggu depan. Sekarang kita sudah berhasil buat ya permulaan lah ya. Kita lihat hasilnya coba ya.
Bisa nggak ya? Standar aset ini ya. Nah, kalau sudah ada made with, nah tuh ya. Ah, ini belum bisa hilang ini. Tuh, skor 10. Sebetulnya bisa kita modifikasi. Ya, 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 ya. Ini itemnya agak susah ya, gerak ya. Ya maklum lah namanya juga standar aset bawaan dari sono, kita kan nggak bikin sendiri. Nanti kalau ini kita bikin sendiri. Singit guys dia guys. Ampun dah. Woi, woi, woi. Ayo, 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 ayo. Ya, belum dikasih script lagi tuh. Lupa. Nah, tuh 5 kepotong. Dari sini bisa dikembangkan sebetulnya sih. Ya misalnya ketika menyentuh satu objek yang namanya misalnya objeknya lingkaran, ya maka akan ada pesan. Ya, error pesannya misalnya silakan cari objek selanjutnya dengan clue bla 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 bla. Itu bisa. Atau misalnya dibuat misalnya kalau misalnya kita sudah berhasil mengumpulkan 10 objek poin plus ya, maka kita bisa membuka, kita menyelamatkan Tuan Putri misalnya, itu bisa. Ya macam-macam lah, namanya game kan tergantung kreativitas ya. Oke, nantilah bisa kasih bisa buatin video yang itu. Oke, sekarang targetnya adalah kamu bisa install Visual Code sama kamu bisa masukin script-script sederhana ini. Ya, guys. Oke, sama build, sama export supaya bisa dimainin di Windows. Oke, cukup sekian dari Mister. Terima kasih. Bye.